Aduh, mudah-mudahan jaringan stabil ya. Yang lewat online bisa terlihat PPT-nya? Bisa Pak, bisa. Halo, Bisa, Pak. bisa terlihat? Bisa Pak. Bisa. Bisa ya? Oke. Oke ya. Jadi hari ini kita pengantar dulu tentang anatomi fisiologi manusia. Ya. Kalau kita bicara anatomi fisiologi manusia, mungkin kalian pernah ini ya, mungkin kalau di jalan misalnya, atau pernah baca buku, atau pernah bercermin. Pernah bercermin tidak? Oke, lihat rambut, lihat muka gitu ya, lihat tangan, kulit, dan seterusnya. Atau pada saat olahraga, ada keringat. Kemudian pernah lapar toh? Lapar, misalnya apa lagi? Haus. Itu kan merupakan proses, apa itu? Fisiologi. Ya, proses fisiologi di mana secara kasat mata kita tidak bisa lihat. Oh, kenapa ada keringat kan? Kenapa ada misalnya ada atau apa ya? Lapar misalnya atau haus, ya. Itu semua berkaitan dengan fisiologi. Tetapi proses di dalamnya kita tidak bisa amati secara kasat mata. Maka ada namanya ilmu fisiologi, ya. Jadi fisiologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang proses yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian itu ada kaitannya dengan anatomi. Kalau anatomi, saya kira kalian sudah belajar ya di mata kuliah apa kemarin? Kalau anatomi, mata kuliah, ya, itu kan tumbuhan ini hewan ini. Di mata kuliah apa? Saya tanya anatomi, bukan fisiologi. Di mana? Histologi. Ya tidak. Jadi histologi itu kan berkaitan dengan struktur, ya, di mana struktur anatomi. Kan sudah belajar di histologi kan? Histologi itu kan yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur kan, di mana struktur itu ada dua, ada makroanatomi, ada mikroanatomi. Di mana mikroanatomi itu lebih histologi, jadi struktur mikro dari suatu makhluk hidup, itu ya. Nanti walaupun saya sudah pernah jelaskan di mata kuliah histologi bahwa anatomi itu ya biasanya di kedokteran ya biasanya itu hanya ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh secara makro. Itu yang yang selama ini yang biasa dipelajari dalam ilmu kedokteran atau medicine. Padahal secara umum sebenarnya anatomi itu ilmu struktur tubuh baik yang mikro maupun secara makro. Nah, jadi nanti kita akan pelajari anatomi dan fisiologi khususnya pada manusia. Saya kira di tumbuhan sudah dipelajari, ada mata kuliah anatomi tumbuhan, berbicara tentang struktur tubuh tumbuhan, akar, batang, dan daunnya, strukturnya gimana. Nah, itu kan bicara anatomi tumbuhan. Nah, begitu pula pada manusia. Ya, saya kira anatominya kan sudah dipelajari di mata kuliah histologi kalau hewan ya. Kemudian fisiologinya di mata kuliah fisiologi hewan. Sehingga mudah-mudahan di mata kuliah anatomi fisiologi nanti ini saya akan lebih banyak konfirmasi ke kalian yang kalian sudah pelajari di mata kuliah fisiologi hewan. Ya, saya akan konfirmasi. Ini ya. Jadi kalau secara pengertian, jadi anatomi itu merupakan studi tentang struktur bagian tubuh dan bagaimana hubungannya dengan bagian tubuh tersebut. Jadi kan strukturnya misalnya struktur apa? Anatomi rangka, ya kan? Dari kepala, ya. Kemudian bagian kalau rangka itu kan kalian sudah pelajari di di histologi struktur rangka, ya, ada rangka aksial, ada rangka apendikular. Jadi bagaimana hubungan antara tengkorak aksial itu, tengkorak kemudian tulang belakang,
dengan apa namanya, dengan rangka pendikuler, misalnya lengan, kaki dan seterusnya. Ini contoh. Begitu pula hubungan antara misalnya sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah. Contoh, ya kan, organ pencernaan dihubungkannya dengan organ peredaran darah. Nanti kita bahas secara lanjut ya. Ini ya. Jadi anatomi itu ada yang gross, ada yang makroskopis. Tadi sudah ya. Dan atau ya. Yang gross itu yang tadi saya katakan yang makronya. Yang bisa dilihat dengan mata. Kan ada yang mikroskopis. Ya. Jadi yang mikroskopis itu, ini jangan sendiri ya. Yang mikroskopis itu yang hanya menggunakan mikroskop ya. Ada yang masuk. Ini kalau online. Itu ya. Kemudian itu mikroskopis ya. Yang mikroskop ini kita sudah, kalau pada hewan kan kalian sudah pelajari di mata kuliah histologi. Berbicara tentang sel, jaringan dan organ dan sistem organ. Jadi secara mikroskopinya kita pernah pelajari bagaimana bentuk sel, misalnya sistem peredaran darah, respirasi dan seterusnya. Kemudian perkembangan, ya. Jadi di anatomi fisiologi itu, kalau buku besar anatomi fisiologi manusia itu lebih banyak juga bercerita tentang perkembangan. Misalnya asal mula pembentukan organ, itu perkembangannya ya. Jadi bagaimana awal mula pembentukan sistem pencernaan, awal mula pembentukan sistem peredaran darah. Kalian kan sudah belajar tentang, bukan belajar, kalian kan sudah sudah program mata kuliah perkembangan hewan kan? Waktu itu belajarnya sampai di mana? Kira-kira, saya tanya nih. Atau materinya tentang apa saja? Secara umum, pokok bahasa yang kalian masuk pelajari. Yang pertama apa? Perkembangan hewan. Invertebrata dari mana? Hah? Di perkembangan hewan belajar apa saja? Spermatogenesis. Gametogenesis lah. Sebenarnya bukan itu ya, sebelumnya masih ada lagi ya. Gametogenesis, apa lagi? Setelah gametogenesis terbentuknya sel ovum, bukan sel ovum, terbentuknya ovum dan sel sperma. Ovum itu atau sel telur. Apalagi setelah terbentuk kan nanti ada nama materi tentang fertilisasi. Nah, fertilisasi atau pembuahan. Kalau terjadi pembuahan, apa yang terbentuk? Kalau terjadi pertemuan antara sel sperma ovum itu apa yang terbentuk? Hah? Iya, fertilisasi tadi kan. Setelah fertilisasi itu apa yang terbentuk? Apa? Zigot. Yang ini juga yang online, yang lagi ini juga yang melalui Google Meet juga, kalau ada mau jawab silakan ya. Jangan hanya yang dalam kelas ini. Bentuk zigot umumnya ya. Setelah bentuk zigot apa yang berkembang itu? Zigot membentuk apa namanya? Oke, terserahlah. Bentuk apa dulu? Kan kalau fertilisasi kan terjadi pembuahan kan? Pembuahan yang haploid kan menjadi diploid. Kemudian mengalami pembelahan sel, cleavage, pembelahan sel. Yang tadinya satu sel menjadi 2, 4, 8, 16, 32, 48 dan seterusnya. 84 dan seterusnya sampai nanti membentuk yang namanya apa? Morula. Iya kan? Morula itu kan merupakan sel zigot yang padat. Morula berkembang lagi menjadi apa? Blastula. Apa bedanya morula sama blastula? Nampak dari luar sama. Apa? Ya. Adanya perbedaannya, kalau morula itu kan kompak itu padat. Kalau blastula dia mengalami pembelahan, morula itu mengalami pembelahan sel seterusnya,
dia membentuk yang namanya rongga. Namanya apa rongga namanya? Rongga blastula itu namanya apa? Blastosol. Ada sol di dalamnya. Kenapa sol? Karena ada cairan di dalamnya. Jadi kalau morula itu masih padat, dia berkembang menjadi blastula, bedanya hampir sama dari luar, hampir sama, bedanya dia ada rongga blastosol. Setelah menjadi blastula, apalagi berkembang menjadi apa lagi? Gastrula. Apa bedanya blastula sama gastrula? Hah? Belum, dia masih bulat tuh. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Iya, kita sudah belajar ini bahas perkembangan ini. Perkembangan. Bedanya pada lapisan selnya, lapisan apa? Lapisan sel embrionya. Bukan sel ya, semacam ya embrio lah ya. Kalau blastula tadi itu baru 2 lapis. Lapisan paling luar apa namanya? Lapisan luar apa namanya? Kalian ini lupa. Ectoderm. Lapisan yang kedua apa? Endoderm. Baru rongga, blastosol. Oke. Terus kalau sudah gastrula, berapa lapis? Berapa lapis? 3 lapis. Karena pada saat gastrula itu terjadi gerakan morfogenik. Kan ada gerakan invaginasi, gerakan epiboli, gerakan invaginasi. Kan banyak gerakan morfogenik pada proses gastrulasi. Karena gerakan itu maka yang tadi dia 2 lapis menjadi 3 lapis. Apalagi lapisannya apa Pak? Ekto? Apalagi? Tengah apa namanya? Tengah. Meso itu tengah. Baru lapisan endoderm. Baru paling akhir itu cairannya atau rongga. Apa nama rongganya? Gastrosol. Ya. Paham ya? Gitu ya. Itu. Nah, baru setelah proses gastrulasi baru menuju yang namanya proses neurulasi. Neurulasi itu apa? Organ apa yang mau dibentuk di sini? Yaitu neuro itu apa? Saraf kan. Berarti proses pembentukan neural saraf. Yang pertama yang terbentuk yaitu bumbung neural. Jadi itu yang organ pertama dibentuk pada saat. Jadi dari segi perkembangan ini sistem organ yang pertama dibentuk itu yaitu neural ya. Jadi nanti kan ada gambar tuh proses bumbung neural itu ya. Nah, setelah itu berikutnya baru proses organogenesis. Apa itu organogenesis? Proses pembentukan organ. Apa? Yang pertama itu organ apa? Jantung. Jadi kan berarti ini kan sudah kalau istilah kita di kampung tuh dia sudah mulai ada nyawanya. Karena jantungnya sudah mulai mau terbentuk. Kalau sudah belum terbentuk kan otomatis dia mulai berdetak. Proses pembentukan jantung. Kemudian apa lagi? Lanjut lagi nanti proses pembentukan sistem pencernaan ya. Spalagno namanya ya. Dari dia itu kan jadi ketiga lapisan tadi itu membentuk kalau ectoderm nanti yang lapisan paling luar itu kan selain membentuk bumbung neural juga dia membentuk apa? Kulit dan rangka. Mesoderm nanti membentuk organ misalnya apa? Organ sistem peredaran darah. Kalau yang endo itu biasanya dia nanti kan ada rongga apa namanya? Rongga gastrula tadi. Nanti dia akan membentuk yang namanya sistem peredaran sistem pencernaan. Jadi masing-masing lapisan tadi nanti membentuk organ tertentu. Makanya dokter itu biasanya kalau pada ibu hamil itu karena pada saat masa gastrulasi itu sudah mulai proses pembentukan organ, nah di situ itu ibu hamil disarankan harus mulai menjaga kehamilannya. Kalau banyak apa, jangan sampai karena dia kan lagi mau bentuk organ nih,
kalau terjadi sesuatu yang mengganggu janinnya, maka akan menyebabkan malformasi, ya, atau kelainan. Selain itu juga menjaga dari penyakit-penyakit dari luar, ya, kan ada beberapa virus yang menyebabkan kelainan organ, ya, karena pada saat gastrulasi itu kan dia waktu itu kan mulai mau terbentuk. Kalau diganggu kan maka nanti dia akan terganggu proses pembentukannya. Maka terjadi yang namanya malformasi atau kecacatan. Nah, walaupun ada ilmunya, ya, namanya itu teratologi, ya, ilmu tentang perkembangan yang tidak normal pada janin. Oke. Itu ya. Jadi di beberapa, karena untuk mata kuliah anatomi fisiologi manusia kita tidak terlalu banyak membahas tentang perkembangan karena kalian sudah pelajarinya di mata kuliah perkembangan hewan. Jadi kali ini kita fokusnya di mata kuliah, fokusnya di anatomi dan fisiologinya. Ya. Mungkin kemarin anatominya kalian pelajari di histologi, tapi kan itu hewan. Nah, ini kita fokus ke manusia. Begitu pula dengan fisiologinya. Kita fokus, ya. Oke, jadi sebenarnya anatomi itu belajar juga tentang perkembangan karena berkaitan dengan proses pembentukan organ tadi itu. Ya. Asal mula bentuknya rangka itu dari mana? Asal mula bentuknya jantung itu dari mana? Itu sudah dipelajari di perkembangan hewan. Ya, kalau kalian pelajari lebih dalam tuh ada itu, ya, prosesnya itu bagaimana kok yang paru-paru, jantung itu, ya, yang hanya bentuknya yang satu rongga kok bisa menjadi 4. Nah, itu semua ada dalam mata kuliah perkembangan hewan. Oke, kemudian fisiologi, ya. Nah, fisiologi kalian sudah pelajari di mata kuliah fisiologi hewan, yaitu berbicara tentang studi sejarah fungsi dan mekanisme, ya. Jadi hubungan bagaimana proses yang terjadi di dalam tubuh, ya. Misalnya proses peredaran darah itu bagaimana fisiologinya, kemudian pencernaan bagaimana. Nah, itu kita nanti akan belajar proses dan mekanisme yang terjadi di dalamnya, ya. Jadi kalau gross anatomy itu, ya, coba kita lihat lagi. Nah, kalau kita belajar anatomi secara makro, ya, jadi kalau dalam istilah kedokteran itu namanya gross anatomy atau anatomi makro, ya. Jadi di mana anatomi makro ini kan yang biasanya itu hanya bisa dilihat dengan mata langsung, ya, tanpa menggunakan mikroskop. Jadi kalau secara gross anatomi itu jadi ada yang regional. Regional itu berarti semua struktur di salah satu bagian tubuh, sepertinya yaitu perut. Itu berarti itu wilayah, ya. Wilayah namanya region, kan, wilayah atau bagian. Ada wilayah perut, apalagi wilayah kepala atau region kaki, tangan, itu namanya regional, ya, kalau istilah anatomia. Jadi wilayah perut, wilayah kepala, misalnya bahu, tangan, kaki, dan seterusnya. Kemudian secara anatomi ada istilah namanya sistemik. Secara sistem kita pelajari, ya. Makanya kan ada istilah sistem organ, ya kan. Kalau kita bicara organ, sistem organ berarti antara organ itu bekerja secara sistem. Misalnya kalian bernapas, ya, pada saat kita bernapas itu apa yang kita butuhkan? Hah? Oksigen, kan? Oksigen itu untuk apa? Untuk apa tuh oksigen? Hah? Ya? Bagaimana? Saya tanya apa tadi? Apa saya tanya tadi? Ya, saya tanya oksigen. Pertanyaan saya tadi apa? Untuk apa itu oksigen, toh? Jawabannya apa tadi? Untuk bernapas. Nah, ada yang jawab untuk bernapas. Saya tanya oksigennya, bukan untuk bernapasnya.
Ya, kita bernapas tuh pasti pasti yang kita masuk ke dalam tubuh kita tuh apa? Oksigen. Tubuh kita tuh membutuhkan oksigen untuk apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Di seberang sana. Untuk mengubah glukosa menjadi energi, Pak. Untuk mengubah Glukosa menjadi energi. glukosa menjadi energi. Ya. Kalau bahasa itu terus spesifik. Istilah lainnya apa? Kalau bahasa awamnya apa? Kalau mengubah glukosa menjadi energi itu istilahnya apa itu? Apa istilahnya? Woi, mengubah glukosa menjadi energi itu istilahnya apa yang lain? Hah? Respirasi sel. Iya kan? Kebalikan dari respirasi apa? Kebalikan dari respirasi. Wih, kebalikan dari respirasi. Hah? Apa kebalikan dari respirasi? Apa coba? Fotosintesis. Hah? Fotosintesis. Fotosintesis. Ya, fotosintesis. Siapa yang bisa ini? Reaksi apanya? Hah? Reaksi apa namanya? Ini Kalian bisa lihat layar tulisan saya? Hah? bisa, Pak. Bisa di ini? Aduh, harus dilipat. Ntar sudah. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ada yang tahu reaksi respirasi? Sama suruh tulis di situ bisa ya? Oh, nanti bisa dilihat. Respirasi apa? Reaksi respirasi? Ini CO2 dan O2. Reaksi respirasi apa? Coba. Apa? CO2 dan O2. Apa? CO2 dan O2, Pak. Jadi sama itu yang lain. Ulang coba. CO2 dan O2. Oh, dari situ ya. Tar. Siapa yang jawab ini? Siapa yang jawab? Nurul, Pak. Nurul. Apa coba? C? CO2 dan O2. CO2? CO2 dan O2. Pakai dan. CO2 dan membutuhkan O2. Kalau saya tanya reaksi, isinya kan RX nih, reaksi kimianya. Bisa. Ini kan CNA. Tinggal pakai ini aja lah. Ketik aja lah. Campur. Respirasi tadi apa teorinya? Respirasi dia kan apa? Ini kan C6 A12 O6. Ini apa? Ini apa nih? Berarti dirombak oleh ya, menghasilkan menghasilkan apa? Apa yang dihasilkan? Enam. Apa? Oksigen.
CO2. Nanti koefisiennya gampang. Tiga bersama reaksinya tiga gampang. Itu kimia banget itu. Kita ini. Apa? O2. Apa itu? Air. Dan masih nyontek. Ya kalau mau menyamakan reaksinya silakanlah. Nah, tapi kita tidak bahas koefisien itu kimia ya. Berarti ini kan air kan? Ini karbon dioksida. Kalau reaksi kebalikan tadi apa? Reaksi fotosintesis. Ya, berarti kebalikannya kan? Nah, tapi itu kan pada tumbuhan, yaitu di daun. Dengan bantuan apa? Cahaya matahari itu banyak. Apa spesifiknya? Kalau belajar SD, oke, cahaya matahari. Kalau mahasiswa kan tidak mungkin sembunyi cahaya matahari. Apa? Cahaya matahari itu apa? Berupa apa? Energi. Cahaya matahari kan banyak. Energi. Cahaya matahari bukan energi. H2O, dua-nya cila. H2O itu kan diambil dari tanah ya, oleh akar. Kemudian mengikat CO2 yang dikeluarkan oleh ini tadi ya, oleh manusia tadi, oleh hewan tadi, hasil metabolisme tadi ya. Maka menghasilkan yang namanya kebalikannya kan, glukosa C6H12O6 dan oksigen. Ya, ini tadi sebentar jangan lupa. Dibantu oleh apa di sini? Apa cahaya matahari namanya? Cahaya matahari itu gelombang ada gelombang gamma X banyak, tapi yang masuk ke yang melewati ozon hanya UV. Kalau anak SD kan oke, matahari ya. Kalau kalian kan mahasiswa, masa sebenarnya cahaya matahari? UV lah. Dan apa? UV dan apa yang membantu proses fotosintesis? Ini belajar tumbuhan ini. Kalian saya akan mengkonfirmasi kalian punya pengetahuan. Semester 7 toh? Apa di sini? Klorofil. CF. Kloro dan fil. Kenapa klorofil? Itu klorofil itu apa? Satu jodoh. Dia terdapat di mana? Iya, di mananya? Di daun itu. Hah? Di plastida. Oke, ini masih satu. Ini apa nih terakhir ini? Sini apa? Menghasilkan apa di sini? Saya tunjuk di depan. Nah, apa di sini? Energi. Iya, atau energi dari gue bilang, betul. Berapa ATP-nya? Yang benar yang mana? Terus? Sebentar, satu-satu. Coba, siapa? Berapa? Sebenarnya dihasilkan 38 ATP, tapi pada proses glukosa itu sudah digunakan 2. Proses apa? Glukosa, glikolisis. Pada apa tuh? Itu Pada siklus apa? siklus Krebs. Siklus 36. Diambil pada saat kan dipisah asam pirufat di proses glikolisis. Kalau kamu kenapa 38? Jawab. Kenapa 38? 36 karena duanya sudah dipakai pada saat glikolisis. Pokoknya energi totalnya 38. Totalnya ya, kita bicara total sini. Memang dua glukosa apa tuh energi itu sudah dipakai pada glikolisis, 2 asam pirufat. Jadi ada reaksinya ada itu ya.
di siklus Krebs kan? Maksudnya sisa ada berapa tahap? Satu apa? Sudah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Siapa Nurul? Berapa? Siklus Krebs. Apa ini? Nurul, siapa yang lainnya? Oke, Nurul. Ike Melani mana? Iya, teman kan mana? Ada di sini? Ada Pak, ada. Di kucingnya ada di sini. Oke, siapa? Tadi apa? Apa tadi? Glikolisis. Yang kedua apa? Tahap respirasi sel. Tahap respirasi ada 4. Yang kedua apa? Pertama glikolisis. Yang kedua yang kedua apa? Apa? Sampai jawab tadi? Yang kedua apa? Translokasi. Hah? Ya, ketiga dekarboksilasi oksidatif. Harus lengkap. Yang ketiga apa? Hah? Yang kedua apa dulu? Dekarboksilasi oksidatif. Urutannya itu siklus Krebs dulu. Baru dekarboksilasi oksidatif. Ya. Mengapa? Makanya pada saat ini nih, makanya dekarboksilasi dari ada unsur C-nya itu diambil, makanya disebut dekarboksilasi oksidatif. Baru terakhir apa? Transfer elektron. Jadi satu elektron satu gabung gitu ya. Nah, lebih singkat nanti kalian sudah baca di fisiologi hewan dan fisiologi tumbuh. Paham ya? Jadi ini apa namanya? Reaksi respirasi dan ini reaksi fotosintesis. Hanya kebalikan. Ini namanya disebut apa secara keseluruhan ini? Disebut bentar ya. Oh, tahan. Masa pikir mau kasih? Oh, tidak ada. Ya. Ini apa disebut apa namanya? Reaksi respirasi ataupun reaksi fotosintesis disebut apa? Maksudnya kalau kalian paham konsep enak sebenarnya belajar di barang biologi. Disebut metabolisme dibagi dua. Apa dan apa? Mana di sini anabolisme, mana di sini katabolisme? Katabolisme itu apa? Pembongkaran. Di sini mana yang di pembongkaran di sini di mana? Reaksi respirasi. Apa yang dibongkar? Glukosa. Iya kan? Nah, nanti dibilang gitu. Kalau anabolisme penyusunan. Bahasa sederhananya kalau banyak punya sederhana. Apa yang disusun? H2O dengan CO2 menyusun membentuk karbon, membentuk glukosa. Jadi dia menyusun glukosa dan O2. Sebenarnya O2 itu hanya apa namanya bonus. O2 itu bonus. Makanya tumbuhan tuh melepaskannya di alam. Ya kan? Itu sebenarnya bonus saja O2 itu. Yang utama itu kan glukosa, C6H12. Karena bonus makanya dia dibuang ke alam. Ternyata di alam itu siapa yang membutuhkan? Yaitu hewan, termasuk manusia. Seperti itu ya. Paham tidak? Paham ya, harus paham. Oke. Ya. Yang ini lama ya, klik ini klik itu.
Oke. Itu yang sistemik tadi ya, kembali ke sistem terlalu jauh kita ini sistemik. Jadi itu tadi tadi hubungannya apa dengan itu ya? Jadi oke, lanjut lagi ya. Masih sistemik nih contohnya. Tadi kan kita hirup oksigen kan untuk proses apa tadi? Pembongkaran kan. Oksigen kan dibutuh oleh tubuh. Apakah dia langsung dibawa ke tubuh setelah hirup? Misalnya dari kan kita hirup kan melewati sistem organ kan? Organ apa? Sistem respirasi. Organnya apa? Ada hidung, trakea, tenggorokan, dan paru-paru. Paru-paru di dalamnya ada apa? Cabang trakea, bronkus, bronkulus sampai ke terminal apa? Apa itu terminal apa? Sampai di paru-paru. Di paru-paru itu ujungnya apa? Alveolus. Alveolus kan terjadi pertukaran gas kan, oksigen dan CO2. Nah, terus supaya oksigen itu sampai ke seluruh tubuh ke proses respirasi sel di mana? Ya, respirasi sel di mana terjadinya? Proses pembongkaran glukosa tadi di mana? Ya, glukosa tadi di mana? Oleh O2 itu di mana? Lebih spesifiknya di mana? Sudah belajar sel belum? Tempat respirasi sel itu di mana? Di dalam tubuh kita. Nah? Paru-paru kan tempat mengambil oksigen. Tapi ya harus diedarkan ke seluruh tubuh kan? Melalui apa? Diedarkan ke seluruh tubuhnya. Melalui apa? Organ apa? Sistem peredaran darah. Artinya sebuah sistem. Jadi bayangkan, kita hirup udara. Itu dari sistemik, contoh sistemiknya. Dari pernapasan melalui sistem peredaran darah. Menuju ke mana itu? Seluruh tubuh itu ya iya, lebih spesifik lah. Di mana itu seluruh tubuh itu? Seluruh tubuh itu di mana? Mitokondria. Nanti jawaban itu nanti. Saya butuh tuh jawaban nanti. Tapi nanti pelan-pelan dulu. Menuju ke mana? Menuju ke sel. Sel itu lah ya. Mau sel apa? Sel jantung, mau sel apa? Pokoknya dia menuju semua seluruh tubuh toh. Berarti menuju sel. Nah, sel dia kemana? Tadi ada jawab tadi. Apa itu tadi? Siapa tadi? Mitokondria. Jadi respirasi sel itu terjadi di mitokondria. Paham? Boleh. Jadi organel sel kan sudah belajar. Saya sudah ajar di histologi ini tentang sel. Jadi tempat respirasi sel itu terjadi di organel sel yang namanya mitokondria. Jadi proses metabolisme, khususnya katabolisme itu di situ. Dibongkar-bongkar, maka nanti terjadi proses reaksi respirasi tadi. Ya, yang tahapan tadi yang sampai apa tadi ya, proses glikolisis, siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif sama transfer elektron itu terjadi di mitokondria. Itu kan hasilnya apa? Terjadi apa? Setelah pembongkaran kan hasil apa? Apa namanya? H2O kan? Air dan CO2. Kita keluar lagi. Jadi keluar dari sel menuju pembuluh darah balik ya, vena, baru keluar menuju ke paru-paru kan? Belum ke paru-paru dulu, ke jantung dulu. Bayangkan, ke jantung dulu. Jantung baru menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan. CO2 gitu ya. Begitu ya. Secara umum nanti detailnya kita bahas per sistem organ ya. Itu contohnya sistemik tadi ya. Begitu pula glukosa. Glukosa kita ambil dari mana? Tumbuhan kan kita makan. Makanya melalui apa? Sistem pencernaan, mulut kunyah, lambung. Kenapa? Karena yang kita makan kan adalah bentuk apa? Polisakarida. Makanya butuh yang namanya sistem pencernaan.
supaya yang poli tadi menjadi mono, dikunyah, kemudian dibantu oleh amilum pemecahan glukosa, sambil lama dipecah-pecah lagi menjadi monosakarida, baru bisa diserap di ya di mana? Karena jangan umumnya kalau jawab itu jangan umum. Kan semuanya di tubuh nih, tubuh kan banyak, ada kepala, sistem organnya banyak. Nah, kalau penyerapan saat makanan tuh di mana? Ya usus apa? Usus halus. Makanya ini kita pelajari kenapa usus halus tuh banyak sekali pembuluh darah di sekitarnya. Ya, karena memang dia situ tempat penyerapan sari-sari makanan. Makanya secara anatomi nanti ada ciri-cirinya. Makanya kita perlu belajar anatomi ini sama fisiologinya. Jadi semua ada hubungannya antara anatomi dan fisiologi. Itu contoh ya, secara sistemik. Kemudian ada superficial, kalau dalam bahasa itu bahasa ininya, dalam bahasa Indonesia itu permukaan. Ya. Jadi studi yang mempelajari tentang struktur internal yang berhubungan dengan kulit yang berada di atasnya. Jadi namanya permukaan pasti itu paling luar ya, berarti itu kulit. Nanti kita pelajari kulit materi sendiri, kulit dengan turunan-turunannya atau derivat-derivatnya. Misalnya rambut, kuku, tai lalat, nah itu merupakan derivat-derivat dari kulit. Ya, itu nanti kita pelajari. Dan apa hubungannya dengan sistem organ di dalam tubuh yang ada di dalamnya? Kan kulitnya di dalam kulit kan nanti ada pembuluh darah, ada organ-organ lainnya ya. Dan kita pelajari. Oke, secara mikroskopis dulu kita pelajari. Kan ada secara itu tadi grossnya ya. Nah, sekarang secara mikronya. Kalau gross tadi makro, sekarang secara mikronya. Nah, saya kira ini kita sudah pelajari di histologi juga. Kita sudah pernah pelajari tentang sel. Nah, di mana sel itu mempelajari tentang ilmunya itu namanya sitologi. Makanya biasanya kalau ada kata dalam istilah-istilah biologi itu yang diakhiri sit, pasti itu sel. Contoh apa? Nyampi. Yang diakhiri sit. Dastiana, apa? Biasanya kata biologi dalam biologi biasanya diakhiri sit. Hah? Leusit apa? Leusit apa? Hah? Leusit apa? Saya mau lihat. Leusit apa? Leukosit. Leukosit. Leukosit itu apa? Iya, saya dari apa kan? Leukosit itu apa? Sel darah putih. Nah, betul, sel darah putih. Ini yang dari luar bisa tahu tuh. Sel darah putih. Kebanyakan libur tuh, jangan lupa kok. Pada darah ya, jadi ada leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah, atau platelet, kemudian atau leukosit, sel darah putih. Itu dalam darah ya. Apalagi, pokoknya sisit. Eritro. Sudah. Kontrosit. Apa artinya? Kontrol. Bukan trombo. Kontrol. Bukan makanan khas Sulawesi ya. Kontrosit itu apa? Sel tulang rawan. Apalagi sit ya. Hepatosit. Apa tuh? Sel hati. Ya. Tapi tidak semuanya. Atau tulang, osteosit, sel tulang. Ya. Iya kan? Hah? Apa tadi sama apa tuh?
gitu ya. Hah? Osteoporosis. Osteoporosis kan penyakit pada tulang. Apa? Kropos pada tulang. Ya. Itulah ya, makanya seed itu artinya sel ya. Makanya ada beberapa istilah itu, nama-nama sel itu biasanya diakhiri dengan seed, walaupun tidak semuanya. Misalnya nefron, ya itu kan unit kecil pada ginjal, unit fungsional ya. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya tidak semuanya itu diakhiri dengan seed. Ya. Kemudian ada histologi, berarti yang berkaitan dengan jaringan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Masih ingat pengertian jaringan? Masih ingat jaringan itu apa? Ya. Kumpulan dari sel apa? Sel-sel yang sama. Apa? Sel apa? Kelompok sel yang mempunyai fungsi yang sama. Sel yang fungsi yang sama apa lagi? Nah, berarti memiliki struktur dan fungsi yang sama. Tidak hanya bentuk ya. Pokoknya biang saja struktur, apakah bentuknya, letaknya apa semua. Jadi itu jaringannya. Jadi ada beberapa sel yang sama, bentuknya sama, fungsinya sama. Kalau mereka kumpul, maka terbentuklah yang namanya jaringan. Misalnya jaringan epitel, bentuknya sama, ada pipi misalnya. Atau jaringan otot, ada otot polos. Otot polos ya kumpulan dari beberapa sel-sel otot polos. Itu secara mikroskopis. Ya, ini misalnya contohnya ya. Sel pada, masih ingat ini sel apa? Sel apa nih? Sel. Jaringan apa nih di gambar itu? Epitel. Betul epitel, tapi epitel apa? Ini namanya epitel germinal. Atau kalau dalam jaringan itu epitel khusus, yaitu epitel germinal pada tubulus seminivirus, yaitu letaknya di testis. Ya. Nah, itu mulai secara anatomi perkembangan. Walaupun tadi saya sudah bilang bahwa di anatomi perkembangan ini saya hanya kasih gambaran saja, ya. Karena sudah ada mata kuliah khususnya. Jadi kita lebih fokus ke anatomi dan fisiologi. Tapi saya kasih gambaran. Kalau anatomi perkembangan itu, nah di sini kita bukan di sini nanti ya. Kalian sudah pelajarinya kan di mata kuliah perkembangan hewan terkait tadi ya perubahan struktural selama hidup tadi ya. Sejak dari fertilisasi tadi kan, kita sudah bahas pertama fertilisasi, terjadi pembuahan, proses fertilisasi, kemudian proses pembelahan sel, cleavage, ya kan sudah pelajari itu cleavage, kemudian membentuk morula mengalami pembelahan sel terus membentuk blastula, ya sampai nanti membentuk organ. Nah, itu kan jejak perubahan selama hidup. Itu baru sebelum partus. Setelah partus, maksudnya itu setelah lahir, ya partus namanya. Setelah lahir kan masih tulang rawan kan? Bayi yang lahir itu tulang rawan. Berkembang lagi, berubah lagi strukturnya. Dari sel tulang rawan menjadi sel tulang. Tambah keras di belakangnya, tapi tidak perlu tambah keras ya. Namanya ada tulang rawan, ada tulang. Kalau tulang rawan ya tulang rawan, kalau tulang ya tulang keras itu. Gitu ya. Nah, itu perubahan struktur. Begitu pula pas lahir kan, yang tadinya mulai tumbuh kan, yang tadinya pendek mulai panjang, kepala yang mulai besar dan seterusnya, hingga dewasa. Kembali lagi nanti menua. Nah, itu kan perubahan struktural, ya. Itu anatomi perkembangan. Nah, kemudian ada istilah embriologi. Ya, kalau embriologi tadi sebelum lahir tadi ya, studi perubahan perkembangan tubuh sebelum lahir. Itu tadi ya, yang tadi udah difertilisasi tadi sampai organogenesis. Kalau pada manusia kan selama 9 bulan 10 hari normalnya itu terjadi perubahan sebelum lahir. Nah, setelah lahir itu tadi yang tadi tulang rawan menjadi tulang keras dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang cabang anatomi.
Jadi cabang anatomi itu ada, jadi sebenarnya anatomi dan fisiologi juga merupakan cabang ilmu dari biologi. Ya. Tapi anatomi fisiologi pun ada sub cabang lagi ya, ada cabangnya lagi, nah, cabang khususnya lagi. Nah, ada namanya anatomi patologi. Kalau di bidang kedokteran ya, kalau kalian ke fakultas kedokteran itu ada program studi sendirinya. Pak. Kenapa? Ada yang bertanya? Gitu ya. Jadi namanya ada program studi khusus ya, yaitu program studi anatomi patologi. Ada juga anatomi. Kalau anatomi kan biasanya kan yang normal. Yang normal ya. Nah, kalau yang patologi itu berkaitan dengan penyakit. Jadi terjadi perubahan pada struktur tubuh manusia itu yang disebabkan oleh penyakit. Jadi itu dipelajari secara anatomi patologi. Nah, biasanya kalau di kedokteran itu ada spesialis penyakit dalam ya. Itu dia pasti mempelajari tentang patologi anatomi. Ya. Jadi dia tahu kok posisi kok dia punya bentuk paru-parunya kok beda. Itu kan secara patologi anatomi ya. Kok bentuk tulangnya kok beda. Nah, itu juga tapi ini yang berkaitan dengan patologi ya, yang disebabkan oleh penyakit. Nah, biasanya orang-orang ini nanti di patologi anatomi itu ada namanya juga cabang lagi namanya histopatologi. Kalau histologi kan kita belajarnya umum, jaringan itu umum. Tapi kalau histopatologi berarti perubahan jaringan yang disebabkan oleh penyakit. Biasanya ahlinya itu biasanya kalau orang yang mau menganalisis cancer ya, penyakit kanker itu ya. Dia itu kan biasanya kan di Islam tuh ada tuh ambil jaringannya buat histologi amati. Oh ini jaringannya terserang oleh kanker. Oh ini jaringan kanker ini, dia ketahuan. Ya, dia ketahuan. Nah, itu kalau histopatologi. Contoh ya. Kemudian ada cabang khusus lagi tentang radiografi anatomi. Ya. Radiografi anatomi ini studi perubahan struktural disebabkan oleh studi internal, struktur yang divisualisasikan dengan prosedur scanning khusus seperti menggunakan sinar X, MRI dan CT scan. Ya kalau kalau orang tuh kalau hanya terbentuk sedikit kepalanya kan pasti pakai sinar X. Ya. Tapi orang itu kan biasanya kalau orang yang kecelakaan itu ya sampai muntah-muntah. Nah, itu kan biasanya kan ada kemungkinan geger otak. Nah, biasanya untuk mengetahuinya itu pasti menggunakan MRI. Tahu kan MRI yang bareng itu ya? Pernah lihat di film-film? Ya, mungkin di kepalanya ada benturan, tapi kemungkinan itu bisa mencapai otak, geger otak. Jaringan, bro. Wajah. Halo. Jaringan kok? Pak keluar. Pas keluar. Oh, Pak Mahfud keluar. Jaringan kayaknya.
Kayaknya jaringan atau Pak ada terima telepon kok? Ya udah Makanya kosong. Bapak telepon tuh. Sudah kata yang kuliah sendiri saya sudah. Ayo. Para bete. Kamera depan. Mari masuk. Kamera depan. Bagi dulu. Kamera depan bagaimana? Oke anjir. Sudah, diam sudah. Ya Allah, Wanda ini, Wanda. Sampai kalau gigi nih. Oke, terlanjut ya. Nah. Ya, pokoknya 11.30 kita istirahat. Ya, itu tadi yang apa namanya? Oke, itu dia yang scan tadi ya. Tapi biasanya kedokteran tuh kalau MRI sudah tapi tidak mungkin mau lihat lebih dalamnya lagi misalnya, itu menggunakan CT scan. Ya. Itu kalau mau lebih dalam lagi. CT scan itu komputer apa kemana ya? Bukan komputer apa? MRI itu kan yang radiografi itu yang ingin kepanjangannya apa bahasa Inggris. Kepanjangannya bahasa Inggris gitu ya. Kemudian biologi molekuler. Nah, ini kan kalian sudah kalau biologi molekuler berarti kita sudah belajar ke tingkat struktur anatomi subselulernya ya, pada tingkat subselulernya. Ya. Kalau ini rasa yang kemarin waktu jatuh sampai MRI juga. Tidak juga. Waktu jatuh kan pernah jatuh toh? Atau sudah lupa ingatan juga? Ya, sempat ini di scan atau hanya bisa waktu ini sempat mual-mual atau muntah. Pas pulang tuh tapi kamu tidak pergi lagi. Ada ini serius nih ya, karena kamu sempat mual muntah, seharusnya kembali lagi. Iya, kalau sampai muntah mual setelah terbentur itu harus kembali. Jangan sampai ada ini pendarahan di otak. Ya, habis ini cek ya. Jangan sampai lebih parah. Ini serius ini, kalau ini serius. Nah, mungkin pada saat perginya mungkin tidak muntah, tapi pas pulang kan muntah, mual ya. Nah itu kan ciri tanda-tanda bahwa terjadi benturan di otak. Ya, kalau yang terbentur tapi biasa hanya darah sedikit itu biasa, karena memang pembuluh darah di otak, pembuluh darah di kepala, memang di tengkoraknya banyak pembuluh darahnya, memang pasti darahnya banyak. Tapi kalau sudah sampai mual muntah, berarti itu sudah otaknya terbentur ya? Terbentur. Sosok gitu ya, cek ya. Terbentur bukan terbentur. Oke, kembali ke biologi berarti ke biologi molekuler. Nah, itu kan sudah biologi molekuler kan kita sudah pelajari ya. Jadi ada 4. Jadi sel kita kan secara struktur kan disusun oleh 4 molekul utama kan. Atau kalau istilah di biokimia itu biomolekul atau makromolekul istilahnya. Ada 4 ya, masih ingat? 4 makromolekul ini? Masih ingat tidak 4 makromolekul ini? Hah? Masih ingat tidak? Hah? Itu yang baru dia. Masih ingat tidak? 4 makromolekul itu yang pertama apa? Kenapa nih nggak bisa tulis nih? Oh ya sudah. Satu apa? Karbohidrat. Kedua? Lemak. Protein. Oh, ada jawab lemak. Apalagi? Nukleat. Asam nukleat. Nukleat. Ada 2 tuh ini apa dan apa? DNA dan
Oke. Itu ya. Nah, jadi itu yang bagian molekulnya gitu ya. Oke. Itu yang tingkat subseluler. Nah, itu juga nanti dipelajari di anatomi itu ya. Kenapa dipelajari? Karena memang 4 makromolekul ini juga terlibat di dalam proses fisiologi di dalam tubuh, terlibat. Ya. Ataupun keempat kan ketiga, bukan keempat. Ketiga ini kan kita perolehnya dari luar. Ya. Tetapi ketiga ini kan dan keempat dengan asam nukleat merupakan molekul utama penyusun sel tubuh, apakah hewan maupun tumbuhan. Termasuk sel tumbuhan juga. Ya, hewan maupun manusia gitu ya, termasuk pada itu. Gitu ya. Itu cabang. Kemudian kita masuk ke fisiologi. Ya. Kalau ke fisiologi itu nanti kita semua nanti akan pelajari semua ya. Fisiologi sistem pencernaan, fisiologi sistem respirasi, fisiologi sistem reproduksi, fisiologi sistem apa lagi? Integumentum, saraf dan semua sistem kita akan pelajari dalam sistem. Termasuk ini apa namanya dia ini ya? Apa ini? Masih ingat? Ini video apa? Ini video apa masih ingat? Video apa ini? Hah? Video apa ini? Ini apa sih kak? Sebenarnya histologi ini. Ini apa? Masih ingat ini video untuk apa? Kalau yang sana kasih lambung, kasih pencernaan. Kalau vocal cord kasih respirasi. Kalau interstitial fluid pencernaan masih ya. Ini apa mas pencernaan? Itu sana apa? Kalau ujung sana limfatik. Kalau ini yang masih saraf lah. Ini pada apa itu? Itu pada sistem otot. Ini pada otot rangka. Jadi kan ada kontraksi kan, dia lagi kontraksi ya. Ini kan kepalanya myosin. Kalau ini kan lipatan troponin, tropomyosin ya. Jadi ada gesek-gesek kan. Tapi nantilah di sistem muskular kita ini. Nah, nanti saya akan mencoba menampilkan beberapa video seperti ini. Itu ya. Tadi ada yang minta ini ya. Oke. Itulah secara fisiologi ya. Nah, ini telah bagus selesaikan. Jadi secara fisiologi, ini di fisiologi nanti ini akan mempertimbangkan bagaimana mekanisme ya, atau SOP istilahnya. Standar operasional prosedur. Jadi tidak sembarangan ya, di dalam tubuh kita itu fisiologi itu tidak sembarangan. Sudah ada mekanisme bakunya ya. Dalam bahasa standar sudah ada SOP-nya, tidak asal-asal. Pokoknya setiap hari kita makan itu sudah ada SOP-nya. Atau standar operasional prosedur atau mekanisme baku yang terkait dengan sistem organ yang spesifik. Misalnya ginjal ya, fungsinya ginjal yaitu ada proses pembentukan urin kan. Ginjal itu kan ada proses penyaringan. Jadi dengan ginjal itu darah kita tuh disaring. Kalau tidak ada ginjal, pasti darahnya kotor. Makanya ada orang yang darah kotor. Biasanya kalau kotor tuh dicuci toh. Makanya ada istilah cuci darah. Contoh, bayangkan kan. Tuhan sudah memberikan ginjal untuk proses penyaringan darah. Ya, tapi karena kita lalai, disuruh jaga lalai dengan merokok, kemudian makan sembarang dan seterusnya, rusak lagi ginjal. Tuhan sudah kasih gratis, kita abaikan. Atau misalnya neurofisiologi, ya neurofisiologi, ini berkaitan dengan sistem saraf. Ya. Nanti bekerjasama dengan endokrin. Kemudian ada kardiovaskular proses tentang jantung dan pembuluh darah, berarti berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ya. Itu kalau mekanismenya atau SOP-nya. Kemudian fisiologi juga itu fokus pada fungsi tubuh. Ya. Ya. Itu biasanya fungsi tubuh itu mulai dari tingkat seluler sampai ke tingkat molekul. Ya. Baik, itu saya bilang tadi kan kenapa tadi
keempat tadi kan, karbohidrat, protein, lemak, dan asam amino padat itu sangat penting karena mereka terlibat di dalam sini. Ya, kalau tidak itu kan maka sel itu tidak akan terbentuk, maka prosesnya itu fokus kepada tingkat sel dan molekul. Kemudian di dalam fisiologi juga, kita juga tidak hanya mempelajari tentang biologinya, tapi juga ada hubungannya dengan pengetahuan fisikanya. Makanya misalnya tentang arus listrik, itu kan di sistem saraf. Jadi orang itu sekarang itu kan bisa mengukur detak jantung, itu karena ada arus listrik, karena ada di seluruh tubuh kita itu ada saraf. Ya. Atau misalnya tekanan darah. Orang yang tensi darah itu kan menggunakan rumus fisika, tensi darah, ukur detak, kemudian hitung detak jantungnya berapa kali dalam dalam satu menit itu berapa kali detak jantung. Kan ketahuan normal ya, kalau sekian kali detak jantungnya dalam 1 menit normal, kalau lebih ketahuan dari situ. Tekanan darahnya ketahuan di situ ya. Ya. Kemudian secara fisika juga kita akan tahu cara otot menggunakan tulang untuk gerakan. Jadi di situ ada rumus fisikanya ya tentang tentang pivot ya, titik-titik pusat keseimbangan di otot dan tulang itu nanti bisa ketahuan dari nanti kita akan pelajari di situ fisika bisa masuk ya. Yang berikutnya terkait fungsi pelengkap, prinsip pelengkap ya. Jadi saya bilang biasanya ya dalam prinsip komplementer itu biasanya fungsi itu pasti selalu mencerminkan struktur. Jadi Tuhan tuh sudah mendesain tubuh kita ini karena memang ada hubungannya dengan struktur. Misalnya hidung ke bawah, lubang hidung. Bayangkan kalau hidungnya lubang hidung ke atas. Pasti ada perusahaan yang memproduksi payung hidung. Ya kan, kalau hujan kan, pasti ada kacamata yang ada payungnya. Contoh. Begitu ya. Kemudian contoh tulang lah. Kenapa tulang kita itu, tulang belakang kita tuh kok berluas-luas. Kemudian ada tonjolannya. Nah, ada namanya apa? Prosesusnya. Proses itu atau tonjolannya. Ya, kenapa? Itu semua ada fungsinya. Jadi intinya jangan mengeluh kalau Tuhan kasih sesuatu pada tubuh kalian. Aduh Pak, saya malu hidung pesek Pak. Itu jangan malu. Itu ada fungsinya. Kenapa kamu pesek? Aduh Pak, maaf Pak. Aduh saya punya rambut keriting Pak. Aduh Pak, saya punya kulit warnanya gelap. Ada fungsinya itu. Ya, memang karena kondisi di daerah kita tuh memang panas. Lihat orang Afrika ada yang putih tidak ada. Karena memang di sana panas. Karena panas maka Tuhan itu menciptakan tubuh kita tuh ada namanya sel apa namanya? Melanin. Bukan melani itu ya. Melanin. Apa tuh melanin? Melanosit. Menghasilkan melanosit. Sel pigmen di kulit yang menyesuaikan dengan cahaya matahari. Jadi orang yang Afrika tuh biar panas per matahari tuh kulit mereka tuh tidak akan terbakar, tidak akan kena kanker kulit. Tapi kalau dia kulitnya putih, tinggal di Afrika rentan kena kanker kulit. Karena kulitnya putih, karena melaninnya kurang. Contoh. Jadi jangan mengeluh kulitnya hitam, rambutnya keriting dan seterusnya. Itu ada semua fungsinya. Selalu apa? Bersyukur. Terima kasih Tuhan yang saya keriting Tuhan. Kalau tidak keriting mungkin terjadi. Oh terima kasih Tuhan, saya ini kulitnya hitam. Kalau tidak saya kena kanker kulit. Harus bersyukur. Kalau kita bersyukur nanti nikmat itu akan terus ditambah oleh Tuhan. Gitu. Ya. Minimal pasangan yang sesuai lah, gitu ya. Kenapa? Atau mungkin pasangan yang lebih ini untuk memperbaiki keturunan misalnya. Contoh gitu ya. Nah, itu ya, jadi tubuh kita tuh jangan protes fungsi, jangan protes melihat strukturnya, karena itu mencerminkan fungsinya.
Nah, jadi ada hubungannya. Jadi nanti saya jelaskan nanti di pertemuan berikutnya saja kenapa ginjal itu bentuknya begini, kenapa posisinya begini, ada semua fungsinya. Ya. Kenapa paru-paru kiri itu jumlah lubusnya cuma 2, kanan kok 3, semua ada fungsinya. Nanti kita akan singgung satu persatu ya. Jadi tubuh kita tuh ada yang unik-unik, banyak yang unik-unik. Mengapa begitu? Nanti ada jawabannya. Ya. Kemudian struktur juga tuh melakukan fungsinya berdasarkan pada bentuk spesifik struktur tersebut tadi ya. Kayak apa misalnya lambung ini ya, kenapa bentuknya begini? Ya. Kemudian usus itu, ya usus itu kalau mungkin kalau diukur bisa apa namanya? Bisa berapa meter, lupa berapa meter tuh kalau di rentang itu panjangnya minta ampun. Saraf manusia juga tuh saraf tuh kalau dibentangkan tuh bisa berapa keliling dunia bisa. Tapi dalam tubuh kita tuh bumi ini satu orang manusia tuh bisa berapa kali lipat panjang saraf satu orang. Ya. Kemudian apa? Otak kita bayangkan. Otak kita ini komputer kalah. Berapa? Jadi makanya pernah nonton film Mick Mooney. Film tentang dia itu membawa data. Karena komputer kan tidak membawa, tapi pakai otaknya dia. Simpan di sel otaknya, itu data. Jadi kalau kalian, saya contoh ya. Jadi ini misalnya otak kita ya. Otak itu semacam habis. Otak kita tuh saraf itu habis. Ya, yang terpakai saat ini kita punya baru 10%. Saat ini. Yang baru terpakai baru 10%. Bayangkan kalian, makanya orang itu tidak ada yang bodoh. Hanya dia malas. Bayangkan otaknya itu masih banyak kosong, jadi dia bisa baca, masih bisa belajar. Ini contoh ya. Jadi otak kita tuh yang terpakai saat ini baru 10%. Kan sekitar 100 miliar kalau salah sel di dalam otak. Jadi dari berapa miliar itu baru terpakai hanya berapa ratus juta sel yang terpakai di otak kita. Kan kalau yang masih banyak kan masih kosong kok habisnya. Yang kayak baru lah. Kalau install aplikasi ini, install maksudnya sudah terisi kayaknya dong. Ini terisi, sebenarnya sudah terisi setengah. Laptop saya ini terisi hampir berapa? Hampir 50%. Tapi manusia itu baru 10%. Bayangkan 90%-nya masih kosong. Bayangkan, ya. Tapi kalau dia profesor mungkin ada tambah persennya apa gitu ya. Yang banyak hafalannya mungkin persennya bertambah. Ya berarti ya Tuhan itu sudah menciptakan otak kita untuk menyimpan memori. Gitu ya. Itu contoh ya. Jadi itu yang berkaitan dengan tadi ya, spesifik tadi ya. Fungsi spesifik pada tubuh kita. Nah, nanti lebih jelasnya nanti kita akan kita bahas satu persatu di minggu depan. Seperti itu ya. Oke, karena ini mau Jumatan saya juga ada yang apa tadi ya? 11%. Ini ya, saya punya apa? Oke, sekian. Terima kasih semuanya ya. Kita ketemu minggu depan. Nanti saya informasi. Nanti jamnya apakah jam 8 atau jam 10? Karena sebenarnya jam itu sampai 12.30 kalau salah. Ibu Jana ada karena tidak mungkin saya kan sholat hari Jumat. Nah, Ibu Jana ada kasih salah jam. Seharusnya saya itu pagi ya. Tapi nanti saya kabari di grup kalau ada informasi terbaru. Hah? Kan bisa online toh? Iya, Pak. Bisa. Oke. Nanti kita bisa atur kapan-kapan. Kita bisa juga kuliah kalau mau apa ya kita bisa kuliah malam. Iya, saya pakai Zoom toh. Kita pakai Google Meet dari rumah masing-masing. Nanti kita atur waktunya. Oke, sekian terima kasih yang masih di Google Meet. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang dan salam sehat semuanya. Saya tutup Zoom-nya ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, saya belum berhenti rekaman.